Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dan berbakti kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Sudoro. Terima kasih Bapak sudah bergabung dan bersedia beribadah bersama kami pagi ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun pagi ini Bapak Ibu berada, mari siapkan hati, mari buka hati, kita mau menghadap hadirat Tuhan, karena Dia adalah Allah satu-satunya yang kita perlukan pada pagi hari. Haleluya Yesus. Mari sembah Dia, mari alukan Dia, karena Dia Allah yang layak kita sembah. Mari kita sambut dalam doa. Pagi ini kami datang kepada-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, karena kami tahu Tuhan, kami perlu Engkau, karena kami tahu Tuhan, kami rindu masuk dalam hadirat-Mu, kami rindu mengenal pribadi-Mu lebih dalam Tuhan. Pagi ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami yakin dan percaya urapan, lawatan ada dalam kami pribadi lepas pribadi. Mari Tuhan, tilik kami satu persatu Tuhan. Urapan ada dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami satu persatu. Pagi ini kami yakin dan percaya Tuhan, berkat nyata dalam pribadi kami, dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami siap memuji, kami siap menyembah, kami siap memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang berdaulat atas ibadah kami pagi ini. Kami serahkan semua ibadah kami hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Gembala kami yang baik. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Dalam situasi yang seperti ini, kita bersyukur sebagai anak Tuhan. Kita punya satu sobat yang setia, yang selalu berada di samping kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Di hidupku ada satu sobat yang setia. Mari bersukacita bersama dengan saya. Haleluya. Ada
Ibu Saudaraku, kita akan siapkan hati kita. Kita akan menerima berkat firman Tuhan. Mari siapkan hatimu. Apapun yang kau rasakan pada pagi hari ini, yakin dan percayalah Tuhan punya rencana yang terindah. Mungkin kita tidak bisa memahami, tapi yakin dan percaya jejak Tuhan sempurna bagi kita. Amin. Ajak kami memahami Engkau Tuhan. Seribu tak mengerti jalan-jalan tubuhku, bagai belantara yang gelap. Tanpa seributan, Tanpa seributan, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Seribu tak mengerti
Amin, puji nama Tuhan. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Sugioto. Puji nama Tuhan. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kesempatan sekali lagi boleh melayani Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Seingat saya kurang lebih 6 atau 7 tahun yang lalu ya, sudah lewat pernah melayani Bapak, Ibu, dan saudara sekalian di GBPS Batu. Dan pagi ini saya bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan bukakan, boleh melayani Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sekali lagi. Bersama dengan saya ada juga keluarga saya, hari ini juga ikut, mungkin bisa on cam sekalian, bisa saya perkenalkan karena sepertinya dulu belum kenalan begitu ya. Mumpung sekarang ini bisa kenalan, ada di manakah yang namanya Suter itu? Iya. Oke, view, mana gallery view. Oke, gallery view. Mana adakah? Nah, itu dia Suter ini. Nah, yang baju kuning ini mantan ya, mantan pacar begitu ya. Lalu yang perempuan ini yang ketiga, yang paling kecil, dan yang nomor 2 itu yang laki-laki di belakang, namanya Philip. Yang pertama sedang kuliah, jadi ada di Australia, belum bisa pulang, jadi ini ketiga-tiganya sudah kuliah tahun ini. Bersyukur untuk berkat Tuhan. Baik, terima kasih. Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama. Kita akan membaca Filipi pasal yang pertama. Jika tidak keberatan, nanti saya minta dengan kasih hambanya Ibu Pendeta Nini untuk nanti membacakan ayat-ayat firman Tuhan yang mungkin saya perlu bantuannya untuk membaca. Ya. Tetapi saya akan membacakan lebih dahulu Filipi 1 ayat yang ke-27 sampai 30. Apakah bisa bantu PowerPoint-nya dimunculkan? Sudah muncul atau belum? Ya, saya akan membacakan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Perhatikan ayat yang ke-29, saudara-saudara, kalau bisa saudara baca bersama-sama di rumah saudara masing-masing, di tempat saudara masing-masing, ayat yang ke-29. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saya akan baca. Pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Naikkan syukur dan hormat kami untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, jaminan yang pasti, karena darah anak domba Allah itu sudah tercurah bagi kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan.
Terlebih utama dengan firman yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, mari pimpinlah kami, kuatkan kami, teguhkan kami di tengah-tengah situasi yang begitu menggelisahkan banyak orang, bahkan mungkin termasuk di antara kami pun ada yang merasa gelisah, merasa galau, merasa takut. Di antara kami mungkin ada yang sedang berduka, sedang bergumul, dan sedang berjuang melawan kesulitan-kesulitan yang hari ini dihadapi bagi banyak orang di seluruh dunia. Tetapi kami bersyukur ada firman-Mu yang menjadi pemimpin, penghibur, penerang, penuntun di dalam hidup kami. Mari Tuhan berkati hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia, dan berkati setiap kami dengan pergumulan kami masing-masing. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, ini mungkin nggak tahu kenapa ini kok kurang tajam ya di tempat saya penampilannya, tapi mungkin di sana mungkin baik. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dikatakan tadi kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, ayat 29 ini. Tetapi dikatakan juga untuk menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan membahas atau memfokus karunia menderita. Siapa mau karunia menderita? Karunia-karunia yang sering dibahas mungkin adalah karunia bernubuat, karunia menyanyi, karunia menguatkan, meneguhkan, karunia mengajar, karunia menggembalakan. Banyak karunia-karunia yang sering dibahas di dalam gereja. Tetapi saudara-saudara, karunia menderita, saya tidak yakin apakah saudara pernah mendengar ajaran ini. Tetapi ajaran ini jelas ada di dalam Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, penderitaan kehidupan itu sejatinya ada atau tidak? Penderitaan itu ada enggak? Jika ada, kalau saudara mengatakan, loh ada, saudara, penderitaan itu ada. Kalau ada itu bentuknya bagaimana? Bentuknya seperti apa? Bagaimana bentuk penderitaan itu? Saudara tahu penderitaan, mungkin bagi saudara itu menderita, bagi saya tidak. Sebaliknya, bagi saya itu satu penderitaan, tapi bagi saudara tidak. Ada orang yang tidur tanpa kipas angin itu sudah menderita, saudara. Ya, kalau saudara di Batu tidak perlu AC, karena sudah AC alamnya sudah dingin sekali. Tetapi ada orang yang tidur kalau tidak pakai AC, itu sudah sebuah penderitaan bagi diri. Tetapi saudara-saudara, kita melihat ada orang yang tidur, bahkan dia tanpa ranjang pun, dia tidurnya lelap sekali. Jadi saudara-saudara, bentuknya penderitaan itu yang bagaimana? Tetapi kalau saudara mengatakan penderitaan itu tidak ada, sudah ada, penderitaan itu tidak ada. Bahkan ada sebagian orang mengatakan COVID itu tidak ada. COVID itu tidak ada. Itu hanya pikiranmu saja. Tidak ada kok, tidak ada. Nah, kalau memang penderitaan itu tidak ada, saya mau bertanya, siapakah di antara saudara yang tidak pernah mengalami penderitaan? Bukankah setiap kita pernah mengalami penderitaan? Jadi saudara-saudara, berbicara penderitaan sepertinya ini satu kata yang kurang begitu suka, atau ya kalau bisa dihindari lah, Sundoro. Kenapa harus bahas ini begitu loh? Kenapa harus berbicara ini? Siapa sih yang mau menderita? Bahkan saudara-saudara, pada waktu saya melayani siaran langsung dengan bersama
saudara-saudara di Telung Agung, radio suara Serafim Telung Agung, ada pendengar yang memberikan feedback mengatakan apa enaknya menderita. Saudara-saudara, apa enaknya menderita? Nah, saya mau tanya ini, Ibu Pendeta Nini, kalau boleh open mic ini, saya mau tanya, Ibu Pendeta Nini, kalau makan itu, kalau makan suka pakai sambal tidak, Bu Pendeta? Hah? Kalau makan itu pakai sambal nggak? Nggak suka. Suka, Bu Nini? Nggak suka ya? Suka, Pak. Saudara-saudara, nggak dengar suaranya. Nggak dengar suaranya. Baik. Saudara-saudara, ada orang makan itu kalau nggak ada sambelnya, nggak enak. Tetapi saudara tahu tidak, ketika saudara makan sambel, saudara itu sedang menganiaya lidah saudara. Saudara sedang menyakiti lidah saudara. Tetapi ketika saudara mengatakan bahwa kalau makan nggak ada sambelnya, itu nggak enak. Berarti saudara, saudara itu menyukai penderitaan. Saudara menyukai penganiayaan. Saudara-saudara, orang makan sambal itu sebetulnya melukai diri sendiri. Tapi saudara tidak sadar. Bahkan saudara menikmati. Apalagi anak-anak muda hari ini kalau makan di gober, itu kalau makan sambil gobios, makan sambil keringetan, itu sepertinya prestasi begitu loh. Ada kepuasan tersendiri. Jadi saudara, saya sekali lagi bertanya, ya, penderitaan itu ada atau enggak sih? Apa sih penderitaan? Saudara-saudara, kita melihat sekarang di dalam Olimpiade. Tidak ada atlet itu yang sebelum menghadapi pertandingan itu tidak menderita. Dia menderita, saudara-saudara. Latihannya itu menderita. Dia dibatasi makannya, dibatasi tidurnya, dibatasi pergaulannya, dibatasi segala sesuatunya. Makan pun tidak boleh sembarangan. Latihannya harus ada jam-jamnya. Tidak bisa sembarangan. Dan itu penderitaan bagi dia. Tetapi saudara, kalau dia tidak begitu, dia tidak mungkin akan bisa masuk di dalam pertandingan. Maka saudara-saudara, perikop yang baru saja kita baca ini ditulis oleh Rasul Paulus di Jemaat Filipi, saudara. Paulus pada waktu itu sedang dipenjara di Roma. Dia sendiri sedang dipenjara di Roma. Dan kita tahu endingnya, akhirnya kepalanya pun dipenggal. Besar kemungkinan oleh Kaisar Nero. Nah, tetapi saudara-saudara, menarik sekali jika kita perhatikan ayat 20 sampai 21, itu saudara perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, tidak ada filsafat agama dunia yang mengajarkan bahwa mati itu keuntungan. Kecuali iman kita. Kecuali Alkitab, saudara-saudara. Yang mengatakan bahwa mati itu keuntungan. Saudara-saudara, Paulus sendiri di dalam penderitaan. Paulus sendiri di dalam penjara. Dan dia mengatakan di dalam ayat 20 itu, dia tetap bersuka cita dan mengatakan bahwa kematian pun itu merupakan satu keuntungan. Kok bisa? Kok bisa orang ini punya pikiran seperti ini? Mengapa? Karena fokus utamanya adalah Kristus yang nyata dimuliakan. Tadi kita sudah baca ayat 20. Dan walaupun nanti saudara baca di dalam ayat yang ke-23, Paulus itu lebih suka mati. Dia mengatakan, saya lebih suka mati karena dia bersekutu, bertemu dengan Tuhan. Garis akhir bagi dia. Tetapi saudara, dia mengatakan, kalaupun aku masih hidup hari ini, ayat 22 tadi
ayat 22 kalau saudara lanjutkan, dikatakan, aku bekerja memberi buah. Dan saudara baca di dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat 25 sampai 26, saudara akan menemukan bahwa dia tetap mau bekerja walaupun dia dalam penderitaan supaya makin maju dan bersukacita dalam iman. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya harap semangat ini pun ada di tempat kita. Semangat ini ada di dalam hidup kita. Siapa sih yang sekarang tidak sulit? Siapa sih yang sekarang tidak menderita? Semua kesulitan. Saking banyaknya orang sulit, saudara-saudara. Kita kadang-kadang speechless, tidak bisa ngomong apa. Saya hampir tiap minggu selalu dapat kabar. Si ini berpulang, si itu berpulang, si ini berpulang, si ini berpulang. Setiap minggu minimal 2 orang, saudara-saudara. Ya, kita bersyukur kita masih beribadah, kita bersyukur kita masih diberi kesempatan. Tetapi apakah kita masih mau menyatakan kemuliaan Tuhan? Apakah kita mau masih dipakai oleh Tuhan? Bekerja memberi buah selagi hari masih siang. Atau kita mengasihani diri. Aduh, susah aku, saudara, susah Pak Pendeta, susah. Doakan. Terus mengasihani diri. Memberi buah supaya umat Tuhan semakin maju dan bersukacita dalam hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Alkitab jelas mengajarkan bahwa kita dipanggil tidak hanya percaya saja, tapi menderita. Kristus pun mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Banyak orang yang masuk melalui pintu yang lebar itu. Tetapi karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita dikaruniakan juga untuk menderita. Rupanya ada ya karunia menderita. Saya tidak tahu siapa yang mau karunia ini. Saya yakinlah semua mau karunia berkhotbah, karunia mimpin pujian, karunia guru sekolah minggu, tampil. Semua mau ini. Tapi pernah nggak kita minta karunia untuk menderita? Sejujurnya saya sendiri belum pernah berdoa seperti ini. Belum pernah. Mari kita saudara lihat ya. Tunggu dulu slide-nya, jangan turun dulu sebelum saya nanti infokan slide-nya. Ya, ini slide-nya. Oke, sekarang sudahlah kita masuk ya karena sudah jalan. Mari kita lihat saudara ya. Kenapa kita menderita? Dari mana menderita itu saudara? Ya, turunkan yang pertama, saudara. Kenapa kita menderita? Karena keterbatasan kita, saudara. Turunkan slide-nya. Ya, karena keterbatasan kita. Saudara dan saya terbatas. Pengetahuan saudara terbatas. Pengetahuan saudara terbatas. Siapa tahu ada pandemik ini? Siapa tahu? Siapa tahu pandemik ini begitu meluas? Siapa tahu? Siapa tahu obatnya ini apa? Bagaimana? Sehingga saudara dan saya akhirnya jadi bingung kalau mendengarkan satu nasihat begini, satu nasihat begitu, satu nasihat. Bingung gitu. Karena pengetahuan kita terbatas. Sederhananya saudara pernah nggak ngomong begini? Kalau tahu begini ya. Kalau tahu begini ya, aku akan. Nah, saudara kalau mengatakan, kalau tahu begini, berarti saudara memang tidak tahu. Kenapa? Pengetahuan saudara dan saya terbatas. Sehingga saudara mengalami banyak kesulitan. Saudara kalau tahu di depan ada kesulitan, saudara akan menghindar. Betul tidak? Saudara kalau tahu di depan ini ada penderitaan, saudara pasti lari, menghindar. Tapi karena saudara tidak tahu, siapa yang tahu?
sebentar lagi mungkin ada banjir bandang. Siapa yang tahu sebentar lagi ada gempa bumi? Siapa yang tahu sebentar lagi ada badai hujan? Siapa tahu? Siapa tahu? Siapa tahu? Nggak ada yang tahu. Karena apa? Saudara dan saya terbatas. Kehadiran saudara terbatas. Kehadiran saudara terbatas. Sehingga saudara mungkin ada sebagian menyesali. Sehingga saudara mengatakan, coba seandainya ya saya ada waktu itu. Coba seandainya saya 5 menit aja lebih awal datang. Coba waktu itu ya saya ada, coba saya akan tolong dia. Saudara, kalimat-kalimat ini menunjukkan keterbatasan bahwa saudara memang tidak di sana. Kehadiran saudara dan saya itu terbatas. Dan keterbatasan apa? Kemampuan, otoritas, kekuasaan. Sehingga banyak orang mengatakan, aduh, seandainya saja ya kita punya cukup uang. Coba kalau ada dana itu ya. Coba kalau ada waktu itu donatur. Coba ada sumbangan. Coba ada... saudara, itu hanya menunjukkan bahwa kita terbatas dalam kemampuan. Yang kedua, kenapa kita menderita? Yang kedua adalah karena turunkan. Yang kedua adalah karena kesementaraan ini, saudara. Kita ada di dalam kesementaraan waktu. Tuhan ada di dalam kekekalan. Di dalam kekekalan itu always present. Makanya di dalam bahasa Inggris, kehadiran Tuhan itu disebut in the presence of God. Present. Kalau kita itu ada masa lalu, ada masa akan datang, ada masa kini. Itu kita. Nah, saudara dan saya, karena tadi terbatas poin yang pertama, saudara terbatas. Saudara hanya tahu masa lalu, tetapi saudara tidak tahu masa depan. Saudara tidak tahu masa depan saudara. 2 menit kemudian saudara tidak tahu. 5 menit kemudian saudara dan saya tidak tahu. Maka kita ada di dalam kesementaraan, saudara. Sehingga kita menemukan satu kegagalan. Makanya ada orang belajar dari pengalaman. Karena apa? Kita melihat masa lalu. Pengalaman itu masa lalu, bukan? Maka anak muda dan orang tua selalu bedanya di sini. Orang muda itu kalau selalu ngomong tuh akan. Saya akan buat ini, Om. Saya buat akan. Ya, saya akan ini, Om. Saya akan ini. Saya akan ini. Tapi kalau orang tua itu beda. Ini coba saudara ngomong sama orang-orang tua ini. Ada penatua di gereja itu. Coba kalau bicara sama orang-orang tua. Kami dulu, kita dulu. Itu mau menunjukkan apa? Ya, dia orang tua. Dia sudah pengalaman. Sudah pengalamannya banyak. Garam yang mereka makan itu lebih banyak daripada nasi yang kita makan. Makanya orang-orang tua banyak yang kolesterol, darah tinggi, tensinya tinggi. Kebanyakan makan garam. Pengalaman. Saudara tidak tahu. Nah, sekarang kita tidak ada pengalaman. Negara mana yang punya pengalaman COVID sebelumnya? Siapa yang punya pengalaman ini ada pandemik seperti hari ini? Karena kita ada di dalam kesementaraan. Kita ada proses waktu, saudara. Kita ada di dalam waktu sejarah. Nah, di dalam kesementaraan itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu, saudara. Saya tadi minta pendeta ini membaca, tetapi sepertinya ada trouble dengan sound. Ada trouble dengan sound. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara. Yeremia 10 ayat 23. Yeremia 10 ayat 23. Saya akan bacakan ya, saudara ya. Yeremia 10 ayat 23. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Aku tahu, ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkah. Saudara-saudara, manusia tidak ada kuasa untuk jalannya. Maka saudara, banyak manusia yang bermimpi, berandai-andai,
berkeinginan, berambisi, berencana. Tetapi siapa tahu jalan? Siapa tahu jalannya? Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, khususnya anak muda, jangan terlalu pede. Jangan terlalu pede. Seolah-olah hidup itu engkau yang menentukan. Hidupmu itu engkau yang menentukan. No, tidak. Hidup kita tidak bisa kita tentukan langkah-langkah kita. Amsal Soleman 20 ayat 24. Amsal Soleman 20 ayat 24 saya bacakan. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Amsal 20, 24. Siapa yang bisa menentukan? Siapa yang bisa meramalkan hidup? Itu sebabnya Tuhan marah sekali kalau umatnya datang kepada peramal. Karena itu membiarkan dirinya ditipu oleh si peramal. Si peramal menipu diri dan menipu orang lain. Tidak ada orang yang bisa tahu akan hari depan. Sekalipun saudara mengatakan, loh Sundoro cocok, loh Sundoro bisa. Loh mirip, loh mendekati. Alkitab jelas mengatakan tidak ada yang manusia yang tahu dan menetapkan jalan. Kenapa kita menderita? Bagian yang ketiga, karena kita memiliki kehendak bebas. Manusia punya kehendak bebas. Itu menderita. Turunkan poin yang ketiga. Kenapa manusia menderita? Karena manusia punya kehendak bebas. Kehendak bebas yang saudara dan saya miliki. Itulah yang membedakan antara manusia dengan benda ciptaan yang lain. Anjing, apa segala sesuatu itu, dia tidak punya kehendak bebas, saudara. Kalau dia dikandangin, dia tidak bisa lapor kepada Komnas Hak Asasi Manusia, anjing, hak asasi anjing gitu ya. Komnas itu? Hak A gitu, bukan HAM gitu ya. Hak asasi anjing gitu. Tidak bisa dia. Benda itu kalau saudara taruh di satu tempat, kalau saudara tidak otak-atik, ya minggu depan masih di situ. Dia tidak akan berubah. Tetapi manusia sebaliknya. Manusia semakin dilarang. Biasanya semakin sengaja melakukan tindakan itu. Makin dilarang, makin mau dilakukan. Itu saudara dan saya. Kenapa? Karena ada kehendak bebas. Dan karena kehendak bebas itulah, banyak akhirnya manusia menyesali. Karena dia tidak tahu akan hari depannya. Poin yang kedua tadi, dia pikir dia bisa menentukan langkahnya. Tapi akhirnya dia salah langkah, dia menyesal. Banyak akhirnya melakukan kejahatan, penyesalan kemudian. Dan akhirnya masuk di dalam banyak penderitaan. Yang keempat, turunkan. Kenapa manusia berdosa? Karena manusia penderita karena keberdosaannya. Keberdosaan manusia sudah jatuh di dalam dosa. Alkitab mengatakan semua sudah berbuat dosa. Semua sudah berbuat dosa. Tidak ada yang berbuat baik. Tidak ada yang mencari Allah. Tidak ada. Tidak ada manusia yang mencari Allah. Tidak ada manusia yang berbuat baik. Semua sudah berbuat dosa. Dan di dalam keberdosaan manusia itu sudah meracuni pikirannya, hatinya, hidupnya, seluruhnya. Tidak ada bagian yang tidak disentuh oleh dosa. Termasuk kehendak bebas. Jadi kalau saudara mengunggulkan dan mengagung-agungkan kehendak bebas, hati-hati. Hati-hati. Keempat poin yang tadi sudah saya bahas ini, saudara, perhatikan, maka keseluruhannya ini mau membuktikan apa? Bahwa ini ada persoalan di mana? Di dalam, saudara-saudara, di dalam diri saudara dan saya. Maka persoalannya bukan di luar, tetapi di dalam itu. Semuanya ini persoalan di dalam, saudara. Mau membuktikan bahwa saudara dan saya itu tidak sufficient, tidak cukup pada diri saudara sendiri. Alkitab memang mengajarkan saudara-saudara bahwa rencana Allah itu baik dan damai sejahtera. Itu saudara pasti kenal lah ya. Pasti ingat lah. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan.
Tetapi kenapa ada kesulitan? Kenapa ada penderitaan? Yang tadi kita sudah bahas. 4 poin tadi. Lalu kalau begitu Sundoro, untuk apa penderitaan? Untuk apa penderitaan? Turunkan. Mari kita lihat, untuk apa Tuhan memberi penderitaan. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara bisa melihat sepanjang perjanjian lama itu, penderitaan itu dipakai oleh Tuhan untuk menghajar sebagai hukuman kepada umat Tuhan. Didatangkan kelaparan. Tuhan pakai bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang kejam. Tuhan pakai untuk menghajar umat Tuhan. Sebagai hukuman. Tuhan pakai ular. Tuhan pakai badai. Untuk menghukum orang-orangnya yang tidak setia. Tapi saudara-saudara, penderitaan itu juga adakah untuk apa? Untuk apa? Untuk demonstrasi, untuk menyatakan kuasa Allah. Supaya saudara melihat bahwa yang berkuasa di dalam hidup itu bukan saya, bukan si A, si B, si anu, si ini. Tidak, tetapi Tuhan itu yang punya kuasa. Saudara masih ingat ketika Yohanes pasal 9 mencatat ada orang buta sejak lahir? Murid-murid bertanya, "Guru, ini salah siapa? Orang buta sejak lahir ini salah siapa?" Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bukan salah orang tuanya, bukan salah orang ini. Tetapi apa? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita minta, mari kita belajar. Jika sekarang kita mengalami kesulitan penderitaan hari ini, saudara introspeksi, apakah ada saya menyimpan dosa? Jika tidak, maka saya harus minta belajar melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam kelas-kelas saya banyak orang bertanya, pandemik ini sebetulnya dari Tuhan kah? Kalau dari Tuhan, kenapa begitu? Kejam, sadis. Saudara-saudara, kalau saudara melihat di dalam Alkitab, ketika Tuhan menghukum orang Mesir dengan berbagai macam tulah, tetapi umat Tuhan tidak mengalami. Tidak mengalami. Hanya di Goshen itu tempat orang Israel tinggal, tidak mengalami tulah. Tetapi saudara lihat juga pada waktu di seluruh dunia mengalami kelaparan. Di Mesir ada yang namanya Yusuf dan tidak mengalami kelaparan. Saudara menemukan di Rut ada kelaparan sehingga Naomi meninggalkan Yerusalem. Saudara melihat di dalam Alkitab itu polanya itu, dinamikanya itu tinggi sekali ya. Kadang-kadang Tuhan menghukum orang yang tidak percaya, umat Tuhan tidak mengalami. Tetapi kadang-kadang Tuhan menghukum seluruh dunia, umat Tuhan pun mengalami. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang waktu kita melihat bagaimana kita melihat pandemik ini, bagaimana kita melihat kesulitan ini, apakah kita mampu melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan? Inilah yang saudara dan saya minta kepada Tuhan. Bagian yang ketiga, saudara, penderitaan itu untuk apa? Sebagai pembentukan watak karakter kita. Yakobus menulis, saudara. Saya bacakan di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 4 sampai 4. Saya bacakan, Yesus. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai ujian. Ini terjemahan yang lepas itu adalah ujian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan
itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Dia membentuk, melatih saudara dan saya. Itu sebabnya Ayub mengatakan, kalau Tuhan, seandainya Tuhan menguji aku akan muncul seperti emas. Seorang atlet itu tidak mungkin dia bisa menang dalam perlombaan kalau badannya itu perutnya kayak perut saya begini, ya kombior begitu, ya pipinya tembem begini, tidak mungkin, susah atlet. Kecuali atlet yang lempar-lemparan begitu aja. Tapi atletik tidak mungkin. Bodinya, kalau dia, saudara tidak mungkin lah cuma minum susu lalu perut saudara bisa six pack, itu tidak mungkin. Itunya iklan itu marketing saja. Saudara cuma minum susu segar dari batu lalu perut saudara bisa kotak-kotak. Apakah perutnya orang batu semua kotak-kotak begitu toh? Atau layer-layer kayak terang bulan atau kayak martabak? Perutnya orang batu karena minum susu gitu terus kayak martabak semua atau kayak terang bulan? Gak mungkin. Itu harus melalui latihan-latihan yang menderita. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, tentu apa penderitaan itu diberikan? Agar kita tetap rendah hati. Agar kita tetap rendah hati di hadapan. Paulus 3 kali berdoa. Minta agar kelemahannya diangkat sama Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan cukup. Supaya aku tidak memegahkan dan bermegah kepada diriku. Itu Paulus, saudara. Orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian sebetulnya cuma 3 hari perjalanan. Tapi kenapa sampai berputar-putar 40 tahun? Alkitab menulis, aku supaya merendahkan hatimu. Supaya kesetiaanmu itu terbentuk. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan di GPPS Batu, berharap melalui pagi hari ini, mengingatkan dan mengajar setiap kita, bagaimana menghadapi satu bentuk kesulitan dan penderitaan yang saat ini dialami semua orang. Itu karunia, saudara-saudara. Itu karunia. Bukankah ini penghiburan? Kalau ini karunia dari Tuhan, itu dari Tuhan. Tuhan tahu jalan hidup kita. Tuhan tahu jalan hidupmu. Tuhan tahu kemampuanmu dan kemampuanku. Maka berhenti GR. Berhenti mengasihani diri. Berhenti self-pity. Terus berpusat kepada diri. Ketika Ayub mengatakan, aku mau ketemu dengan Sang Pencipta dan aku mau bertanya, salahku apa? Salahku apa? Saudara tahu tidak, Tuhan menjawab doanya Ayub bukan dengan dijawab seperti kita belajar pada pagi hari. Tidak. Tetapi Tuhan tunjukkan itu binatang-binatang yang besar-besar, binatang-binatang yang mengerikan. Semua takut kepada Tuhan. Tuhan tunjukkan alam semesta. Lalu Tuhan tanya, di mana kamu waktu saya menciptakan ini? Di mana kamu, Ayub? Itu mau berbicara apa ya, saudara? Tuhan mau berbicara bahwa Tuhan mengurus seluruh alam semesta ini dengan teratur, dengan terapi, dengan tidak bersalah. Seluruh dunia bukan pusatnya kamu, Ayub. Kamu bukan pusat dunia. The center of universe is not you. It's not me. Tapi di satu ayat mengatakan kalau dia sudah memberikan anaknya yang tunggal, apalagi yang tidak dia berikan. Maka saudara-saudara, kalau saat ini, pagi ini ada di antara saudara yang sedang mengalami kesulitan penderitaan, berhenti mengasihani diri. Berhenti berkeluh kesah. Walaupun keluh kesah
ada tempatnya. Tetapi jangan diterus-teruskan sehingga itu akan menjebak saudara dan akhirnya saudara mempertanyakan Tuhan. Di dalam Alkitab Tuhan seringkali sindir manusia-manusia yang tidak sadar dengan apa binatang. Lihatlah semut, lihatlah burung, lihatlah itu bunga bakung. Tuhan sindir, susah. Kalau itu saja Tuhan pelihara, masakan kita umat ketebusannya, miliknya sendiri, yang sudah ditetapkan di dalam kekekalan. Masakan dia abai, masakan dia lupa. Kiranya kita diberi kekuatan di dalam menghadapi situasi yang sulit. Dan anugerah Tuhan terus menopang kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kami boleh belajar daripada firman-Mu pagi ini. Sehingga di dalam menghadapi masa-masa yang susah, masa-masa yang menyesakkan, masa yang menggelisahkan banyak orang, firman-Mu menjadi penghiburan, firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi suluh dan terang bagi kaki kami. Mari Tuhan, jangan lewatkan kami, terangilah kami, tuntunlah tangan kami. Apa yang kami hadapi, kami tahu Tuhan menetapkan langkah-langkah kami. Sehingga Tuhan tidak membiarkan kami jatuh. Tuhan tidak memberikan yang melampaui kekuatan dan kemampuan kami. Sekali lagi kami mohon anugerah-Mu untuk melihat kemuliaan itu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Yang begitu menderita. Penderitaan yang Dia alami bukan karena kesalahannya, tetapi karena pemberontakan kami. Kejahatan kamilah yang Dia tanggung. Tariklah mata iman kami untuk memandang kepada Kristus Tuhan kami. Pakailah umat-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-hamba Tuhan yang ada. Untuk terus boleh saling menguatkan, meneguhkan, menghibur di dalam firman-Mu. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Kasihanilah bangsa kami. Kasihanilah pemerintah kami. Kasihanilah umat-Mu. Kasihanilah umat-Mu di seluruh dunia dimanapun mereka berada. Kasihanilah kami ya Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam pemerintahan, gereja-gereja, dimanapun mereka berada, Tuhan beranugerah dengan hikmat bijaksana. Umat-Mu yang sedang mengalami kesulitan, mungkin sedang kedukaan, Tuhan tolong, Tuhan pakai, supaya mereka melihat kemuliaan, supaya mereka melihat pembentukan yang Tuhan kerjakan di dalam dirinya. Biarlah anugerah Tuhan turun atas kami. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami bersyafaat, kesempatan kami beribadah, kesempatan kami untuk mendengar firman. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang sudah memberikan anaknya yang tunggal di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang rela meninggalkan
kemuliaannya mati menderita karena pemberontakan dan kejahatan umatnya. Dan kiranya kuasa Roh Kudus boleh terus menghibur, menguatkan, dan meneguhkan. Turun atas umat-Mu dan kita sekalian pagi ini. Sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin. Saya serahkan kembali kepada yang bertugas. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang sungguh memberkati kami semua. Terima kasih buat hambanya Bapak Sudoro yang sudah membagikan berkat buat kami. Tuhan Yesus memberkati, dan kami juga mendoakan Tuhan Yesus memakai Bapak secara luar biasa dalam pelayanan dan dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk hari ini, untuk minggu ini. Segenap pengurus dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengumuman yang kedua, sekolah minggu akan tetap diadakan pada jam 4 sore nanti, tetap secara daring atau secara online. Doa syafaat pada hari Sabtu pada pukul 5 sore tetap ada juga secara online. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan bertemu kembali pada ibadah raya minggu depan pada jam yang sama pukul 8. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan 5M. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari mobilitas, hindari berkerumun. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Markus, Pendeta Nini, Pendeta Adi. Terima kasih Pak Markus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu ibadah raya minggu depan. Shalom.